Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kumpul dalam majlis virtual kajian Dwi Pekanbanan. Hari ini alhamdulillah sudah beberapa lama kita off karena ada beberapa kegiatan. Alhamdulillah kita mulai kembali untuk kajian Dwi Pekanan yang rutin dilaksanakan tiap bulan sekali. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya. Semoga kita dan keluarga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati terutama guru kita Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid, alhamdulillah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, koordinator dari manajemen Tadabbur Quran, juga teman-teman para ketua kelompok dalam manajemen Tadabbur Quran, juga seluruh jamaah peserta kajian Dwi Pekanan Yasfa Mata Hati yang insya Allah dimuliakan Allah. Hari ini insya Allah guru kita akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kepada bulan Zulhijjah, bulan yang penuh berkah. Ya, insya Allah kita akan menerima materi dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua di bulan yang penuh berkah ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah guru kita akan menyampaikan materinya kurang lebih 60 menit ke depan. Kami akan membuka sesi tanya jawab apabila kemungkinan ada hal-hal yang perlu diperjelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu menuliskannya di kolom chat. Baik, untuk keberkahan pertemuan kita hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, mari kita sapa dulu guru kita Mukarram Ustadz Dr. Haji Nasiruddin Khalid MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinan Bapak Ibu sekalian. Iya, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah, sehat selalu dan dalam keberkahan. Baik Ustadz, pada kesempatan ini insya Allah materi yang akan disampaikan adalah bertema meraih berkah di bulan Zulhijjah. Begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, untuk itu kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, tafadhol masykuran Ustadz. Terima kasih Mbak Gina, Bapak Ibu yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar. Walladzi yukawwiru al-laila 'ala an-nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Halimul Qadir. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi tafa bil baitil 'atiq fakabbar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mukhtar wa ashabihil akhyar wa ala alihil athhar wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayu asad wa sayyidat Bapak Ibu muliakan, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan nikmat yang enggak ada henti-hentinya. Yang tidak pernah bosan Allah hadirkan nikmat itu kepada kita siang dan malam, pagi dan sore, dalam kesendirian, dalam keramaian. Sesungguhnya Allah senantiasa menghadirkan nikmat itu untuk kita semuanya. Maka sebaik-baik seorang yang mendapatkan nikmat adalah mensyukurinya. Karena janji Allah kepada mereka akan melanggengkan bahkan menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan semua yang senantiasa setia bersama ajaran dan syariatnya sampai akhir masa. Bapak Ibu yang dimuliakan, malam hari ini seperti tadi yang Bunda Kinan sampaikan, agaknya spesial bagi kami, ya Yashfa bersama Bapak Ibu yang dimuliakan, ingin menyegarkan kembali, merefresh kembali, menyegarkan apa-apa terhadap apa yang sudah kita dapatkan, pahami sebelumnya. Karena ada satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, "Ma min ayyamin wal amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Faqila ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, walal jihadu fi sabilillah, kata Rasulullah, illa rajulun dhahaba bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika syai'un. Ini hadis menunjukkan betapa pentingnya, betapa berkualitasnya hari-hari yang sedang kita jalani ini. Apa kata Nabi? Tidak ada. Jadi kata mamin illa itu kan al-qasr atau al-hasr. Itu satu penegasan, satu penguatan terhadap apa yang akan ingin disampaikan oleh Nabi. Tidak ada hari, tidak ada waktu yang kalau seseorang beramal saleh di hari-hari itu, di waktu-waktu itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lainnya. Maka mendengar seperti itu, sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau orang berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak juga, kecuali orang yang berjihad itu membawa harta, membawa dirinya, lalu kemudian setelah berjihad, hartanya, nyawanya tidak kembali kepada keluarganya. Barulah amalan itu bisa menyaingi perbuatan amal saleh di hari-hari yang ada di bulan Zulhijjah ini. Bapak yang muliakan, maka malam hari ini kami ingin mengetengahkan beberapa poin yang kami sudah sediakan di dalam PowerPoint. Dan nanti insya Allah Bunda Kinan setelah selesai daripada kajian malam hari ini akan membagikannya kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami juga mengajak, menginformasikan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup kajian mata hati atau tadabbur Quran atau khatmil Quran, silahkan menghubungi Bunda Kinan agar Bapak Ibu bisa mendapatkan, bagi yang belum bergabung, bisa mendapatkan informasi sekaligus juga materi-materi kajian yang diselenggarakan oleh Yashfa Mata Hati. Bapak Ibu muliakan, di atas tertera Yashfa Mata Hati. Sekedar mengingatkan saja, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang barangkali baru bergabung dengan Yashfa Mata Hati. Apa itu? Kalau Yashfa nama yayasan kami,
Sedangkan mata hati itu sesungguhnya ya bisa namanya mata hati nurani. Kalau dalam bahasa Arab fuad. Fuad. Yakni hati yang terdalam yang merasa, yang menyadari kekeliruan, kesalahan, kekhilafan, dan menyesali atas apa-apa yang telah dilakukannya dan perbuatan keliru itu. Tapi mata hati sungguhnya ada singkatannya Bapak Ibu. Apa singkatannya itu? Mata hati itu, mata itu artinya mari menata. Mari menata. Hati. Ya hati kita. Tetapi hati juga itu sesungguhnya ada singkatannya awalnya itu. Apa itu hati itu? Singkatannya, hati itu singkatnya adalah halaqah tadabur ilmi. Jadi yashfa, mata hati adalah mari menata melalui halaqah tadabbur ilmi ini. Maka semua kegiatan-kegiatan yang ada dalam lingkungan kegiatan yashfa online, maka semuanya berharap ini menjadi bagian untuk menata hati kita melalui halaqah tadabbur ilmi, entah khatmil Quran, entah kajian dua mingguan, entah kajian Yashfa mengaji dan mengkaji, kajian i'rab, kajian macam-macam, semuanya adalah dibalut dalam konteks halaqah tadabbur ilmu. Baik, Bapak Ibu muliakan, apa yang kita malam hari ini akan bahas sama-sama? Temanya adalah tentang seperti yang sampaikan tadi Bunda Kinan, mari meraih berkah di bulan Zulhijjah. Tentu kita sudah tahu berkah itu artinya kan kebaikan yang langgeng. Nah, jadi kita berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan ini terus bisa kita jaga, kita maintenance di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, pertanyaannya, wahai Rasulullah, ausini. Dalam hadis lain bilang, akhbirni anil Islam. Beritahu ya Rasulullah kepada aku tentang Islam, yang jika kau beritahu kepada aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun. Lalu bagaimana jawaban Nabi? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah, langgeng, konsisten, komitmen. Maka berkah yang kita harapkan adalah kebaikan itu langgeng dalam kehidupan kita, melalui ilmu yang kita baca, yang kita dengar, yang kita gali daripada guru kita. Nah, apa hubungannya dengan Zulhijjah? Tentu saja karena ada hadis Nabi yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya tidak ada amalan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang, tentu hadis ini di luar-luar daripada hari-hari ini, kecuali seseorang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan nyawanya dan ternyata tidak kembali kepada keluarganya. Baik, Bapak muliakan. Nah, ada apa dengan Zulhijjah? Kan gitu ya. Ini dulu kita barangkali mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar mungkin mengapa sih disebut Zulhijjah? Ternyata Bapak Ibu muliakan, bulan-bulan Islam itu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, gitu. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ada makna dan ada peristiwa yang melatar belakangi. Nah, pada malam hari ini tidak semuanya kami bahas karena kita lagi fokus pada Dzulhijjah. Nah, apa yang terkait dengan Dzulhijjah? Kami sampaikan sebagai pengetahuan atau sebagai hal yang menyegarkan kita, mengingatkan kita kembali. Nah, kalau disebut Dzulqa'dah, ini kan branding ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mengapa bulan itu disebut Dzulqa'dah? Dan nanti kita juga akan tahu sejak kapan sih kata-kata Dzulhijjah itu ada menurut sejarah. Ya. Betul ya kan? Pertama Dzulqa'dah itu kan artinya qa'dah itu qu'ud, duduk artinya. Qa'ada ya'udu, qu'udan, wa qa'datan, ya. Ya, qa'dah berarti duduk yang menunjukkan itu kan marrah, namanya masdaril marrah, masdar al-marrah. Itu qa'dah. Nah, karena di bulan itu disebut bulan Dzulqa'dah, karena di bulan Dzulqa'dah itu orang-orang Arab pada masa itu berhenti dari aktivitas peperangan dan bepergian yang jauh. Sebagai apa? Untuk apa fungsinya? Sebagai persiapan menjelang bulan haji yang akan datang setelahnya, setelah Dzulqa'dah. Selain itu, bulan itu juga merupakan salah satu bulan yang haram di dalam surah At-Taubah.
ayat 36 Allah SWT menyebutkan minha arba'atun hurum. Dari antara 12 bulan-bulan itu ada 4 bulan-bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang berurutan, lalu satu bulan yang terpisah adalah bulan Rajab. Itulah bulan Dzulqa'dah. Lalu sedikit kita bicara tadi tentang haji. Oke, kita selanjutnya Dzulhijjah. Mengapa disebut Dzulhijjah? Bulan ini dinamakan Dzulhijjah dari kata-kata dua, dari kata dua kata. Dzu itu asmaul khamsah, ada dza, ada zi, ada dzu. Jadi kata-kata Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu Bapak Ibu yang kemuliakan, suatu saat bisa kita membacanya Dzulqa'dah. Bisa. Dzulqa'dah. Iya. Dzulqa'dah. Bisa. Karena dza, dzu, zi adalah al-asma al-khamsah. Nah gitu ya. Mengapa disebut Dzulhijjah? Karena dahulu orang-orang Arab berhaji pada bulan ini. Itu menunjukkan bahwasanya peristiwa haji sesungguhnya sudah terjadi sebelum kelahiran, kehadiran daripada Nabi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada di tahun-tahun sebelumnya, meskipun amaliyah, praktikum, manasik itu artinya ibadah. Manasik hajinya itu berbeda dibanding yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga karena rangkaian ibadah haji selesai dan sempurna pada bulan ini. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman seperti ini Bapak Ibu. Al-Hajju ashhuru ma'lumat. Itu artinya haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang diketahui. Timbul pertanyaan, bukankah haji itu di bulan Dzulhijjah? Ternyata bulan Dzulhijjah itu ujungnya Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan asyhurul ma'lumat, bulan-bulan dikenali itu, nah ulama mengatakan sesungguhnya yang dimaksud asyhurul hajj itu, bulan-bulan haji itu dimulai dari tanggal 2 Syawal. 2 Syawal Bapak Ibu. Jadi 2 Syawal itu sudah masuk asyhurul hajj, bulan-bulan haji. Sampai kapan? Sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, akhirnya adalah di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Baik, itu dari sisi penamaan Dzulhijjah. Karena rangkaian bulan haji ada 3 bulan berturut-turut, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan ibadah haji tidak diterima selain pada bulan-bulan ini. Intinya bulan haji itu bukan Syawal, bukan Dzulqa'dah. Haji itu intinya kalau aktivitas manasiknya itu tanggal 8, 9, 10, 11, gitu ya. 10, 11, 12 dan 13. Nah, itu disebut dengan nanti nafar awal, nafar tani, itu intinya di situ. Gitu ya. Jadi intinya di situ. Tapi orang perjalanan menuju ke Mekah itu bisa berbulan-bulan. Ya, dengan kendaraan di darat. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tika min kulli fajjin amik. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah agar memanggil, menyeru orang untuk berhaji, maka mereka akan datang kepadamu di Baitul Atiq itu, di Ka'bah itu dengan cara berjalan, dengan cara berkendara dari pelosok-pelosok yang jauh. Dan terbukti apa yang disampaikan dalam Al-Quran tentang itu sekarang terbukti jutaan orang pada bulan haji berkumpul. Bahkan di tanggal 9 berkumpul di Padang Arafah. Itu makna Dzulhijjah dari sisi arti bahasa. Apa yang muliakan? Kita lanjutkan. Kapan sih mulai dikenal nama Dzulhijjah itu? Nah, saya dapatkan informasinya Bapak muliakan bahwa sesungguhnya wal hijjah huwa syahru tsani asyar minas sanatil qamariyah awit taqwimil hijri wa syahru tsani minal ashuril hurum summiya bihadzal ism nahwa amin arba'imiyatin wa sanata asyar fi ahdi kilab ya. Miladiyatan, ini M itu miladiyatan, pada tahun 412 miladiyatan. Fi ahdi kilab ibni marratil al-jadil khamis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa summiya bidzalika li annahu yakunu fil hajj. Nah, ininya ya, bahasa Arabnya. Apa maknanya? Maknanya nama ini ya, tadi bulan Dzulhijjah itu bulan ke-12 dalam urutan kalender Hijriyah.
dinamai Dzulhijjah ternyata ini pada tahun 412 Masehi. Pada masa pemerintahan Kilab bin Murrah, yakni kakek kelima Rasulullah SAW ke atas. Itu disebut Dzulhijjah. Rasulullah sendiri lahir pada tahun 571. 571. Ini dikenalkan Dzulhijjah ini pada tahun 412. Seperti itu dalam sebuah sumber riwayat mengatakan seperti ini. Baik, itu nama Dzulhijjah. Kita lanjutkan. Dzulhijjah di masa jahiliyah bagaimana? Kana Dzulhijjah yu'qad fihi suq dzil majaz min awwalihi ba'da insirafil Arab min Ukaz alladhi yuqamu akhar ayami dzil qa'dati wa kana al-ashhurul hurum la tustahallu fihi al-hurmah wa la yubahu fihi al-qatl. Ini Dzulhijjah itu sudah dimuliakan oleh orang-orang sebelum kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang jahiliyah sudah memuliakan Dzulhijjah ini. Dahulu pada bulan ini dilaksanakan ada pasar. Ya, pasar. Pasarnya namanya Dzulmajaz. Dzulmajaz. Ya, Dzulmajaz. Setelah perpindahan mereka dari pasar Ukaz di bulan Dzulqa'dah. Jadi Bapak Ibu ini kayak model kita ya di sini nih. Jadi dulu ada, saya pernah dengar dulu di zaman-zaman apa namanya masa dahulu nih sebelum kemerdekaan boleh jadi itu kan di Jakarta itu dan sekitarnya itu kan ada pasar Bapak Ibu, ada pasar Minggu, pasar Jumat, pasar Kemis, pasar Rebo, dan seterusnya gitu ya, pasar Minggu. Sabtu nggak ada ya, nggak ada. Pasar Jumat ada, pasar Jumat ada. Itu konon katanya memang dahulu yang saya dengar seperti itu orang-orang itu menuju ke arah itu, ke tempat itu untuk menuju dulu pusat pergerakan ekonominya itu berpusat ke situ. Pasar Minggu ya di hari Minggu, pasar Jumat ya di hari Jumat, pasar Rabu ya di hari Rabu, bergilir seperti itu. Itu yang saya dengar. Nah, pasar Kemis itu adanya di Tangerang. Pasar Jumat kita tahu ya, dan di daerah Ciputat. Pasar Rebo di Jakarta Timur. Gitu. Pasar Minggu di Jakarta Selatan. Nah, itu seperti itu. Nah, saya dengar seperti itu. Mengapa penamaannya? Karena memang aktivitas waktu itu pasar bergeser, bergilir. Pasar Bo. Oh iya, Pasar Rebo ada. Pasar Sabtu yang belum kita dengar ya. Pasar Sabtu belum ada ya. Kalau Pasar Ibu. Pasar Ibu Ustadz, yang Batak tuh Pasar Ibu yang oh nggak iya, ada. itu jauh di Medan itu ya. Kalau Pasar Ibu. Ini termasuk bulan dimuliakan dan tidak boleh ada peperangan, pertikaian gitu ya. Penjegalan kalau ada orang lagi pergi apa namanya membawa barang dagangan terus dicegat itu nggak boleh. Pokoknya di bulan-bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan-bulan yang dimuliakan. Tidak boleh ada peperangan, ya. Tidak boleh ada pertikaian di situ. Baik kemuliaan. Nah ini peristiwa Dzulhijjah dalam sejarah Islam. Ada peristiwa apa sih dalam sejarah Islam ya? Artinya setelah Islam hadir, gitu ya. Di bulan Dzulhijjah itu ada peristiwa apa saja? Kita ingatkan bersama-sama Pak Ibu. Pertama, ada peristiwa namanya Tazawwaj atau Tazawuji Ali bin Abi Thalib bin Fatimah binti Muhammad SAW. Jadi pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah itu terjadi pada bulan Dzulhijjah tahun 2 Hijriah. Itu bulan Dzulhijjah. Apalagi di bulan Dzulhijjah itu. Pada tahun 8 Hijriah yaitu lahirnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim. Ibrahim lahir pada 8 Hijriah. Siapa tuh Ibrahim itu? Ibrahim itu anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Oke, tapi cuma apa namanya lahir hanya beberapa saat nggak sampai bertahun-tahun beliau wafat, masih sangat muda, masih kecil, masih bayi lahir wafatnya. Lalu 3 Hijriah di bulan Dzulhijjah Umar bin Khattab terbunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Abu Lu'lu' Fairuz. Itu yang membunuh Umar bin Khattab. Itu terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Apalagi
Di tahun 35 Hijriah, di bulan Zulhijjah, Utsman bin Affan terbunuh. Ini yang bunuh ini, Bapak Ibu, yang membunuh Umar bin Khattab itu Muslim. Yang membunuh Utsman bin Affan itu Muslim. Gitu ya. Tapi mereka karena tidak percaya kepada khalifah, khalifah merasa tidak adil, maka mereka memberontak dan membunuh. Maka disebut Utsman bin Affan itu terbunuh saat beliau sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Yang terakhir ingin kami sampaikan, pada tahun 60 Hijriah di bulan Zulhijjah, wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang tokoh yang dikenal dalam dinasti Muawiyah atau dinasti Umayyah. Ya, Umayyah itulah tokohnya yang memprakarsainya sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tidak lain adalah putra dari tokoh Quraisy yang dulu menjadi musuh Nabi, yang namanya adalah Abu Sufyan. Baik, ini sejarah Zulhijjah di masa Islam, di antaranya Bapak Ibu. Sekarang kita pengen tahu Zulhijjah di sebelum datangnya Islam itu ada peristiwa apa? Baik, kami kemukakan beberapa peristiwanya di atas Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa di bulan Zulhijjah sebelum Islam datang. Di masa-masa dahulu. Apa saja? Poin-poin di antaranya adalah pertama, tanggal 1 Zulhijjah disebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Kayak ini ada yang mengatakan seperti ini percaya oleh, maka barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah, bisa akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Ya. Wah, ini tabaruk ini berharap seperti itu. Dan Bapak muliakan, ternyata kita sudah sampai ini. Kalau Sabtu kemarin itu bagi sebagian adalah 1 Dzulhijjah, ini mulai maghrib ini kita sudah mulai masuk 2 Zulhijjah. Bahkan ada pemerintah Saudi menentukan 1 Dzulhijjahnya itu dari Jumat, Bapak Ibu. Jadi kalau seperti ini, maka nanti Idul Adha ini bakalan berbeda nih. Ada perbedaan nih Idul Adha nih. Jadi nanti ada Idul Adha yang mengikuti Mekah, maka Idul Adha-nya di hari Ahad. Kalau yang kali kita, Indonesia ini kalendernya nih, itu hasil hisab ruqyah Kementerian Agama melalui orang-orang yang melihat hilal itu, kalau tidak salah sudah ditentukan itu akan terjadi di hari Senin. Ya, jadi akan kembali kelihatannya akan terjadi perbedaan. Ya, tahun ini tentang Zulhijjah atau bukan Zulhijjah, Lebaran hajinya. Ya nggak masalah, sesuai kemantapan kita masing-masing. Di tanggal 2 Zulhijjah ada peristiwa apa ini? Ada peristiwa, memuliakan, Nabi Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan karena berdoa beliau. Ini ilustrasi ikannya. Kok ikannya benar gede banget nih? Ini Nabi Yunusnya kecil bener nih Bapak Ibu. Nabi Yunusnya kecil bener. Ini ilustrasi. Jadi bukan ikan yang sesungguhnya, ini ikannya itu. Kenapa besar seperti ini? Seperti digambarkan Al-Quran dalam surat As-Saffat. Dimuliakan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim falaula angkana minal musabbihin. Surat Fussilat ayat 142 143. Apa katanya? Dia kemudian Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Karena dia apa tuh? Karena dia sedikit frustasi dakwah kepada kaumnya tidak juga didengar, akhirnya dia melarikan diri, kira-kira seperti itu. Kata-kata faltaqomahu itu Bapak Ibu, ditelan itu saking besarnya ikan, maka sesuatu yang masuk itu langsung lep, tidak pakai sampai tidak dikunyah, tidak ada apa, saking kecilnya objek di mata ikan itu. Berarti betapa besarnya ikan itu. Maka kata-kata faltaqomahu itu menunjukkan menelan bulat-bulat tanpa harus mengunyahnya, tanpa harus menggigitnya. Karena sangat kecilnya objek dibanding daripada ikannya itu. Itu kata-kata faltaqoma, iltaqoma iltaqim. Seperti itu Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Nabi Yunus yang berada di dalam kegelapan perut ikan itu, lalu menyadari kekeliruannya, lalu dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ayat yang berikutnya 143, seandainya kan sesuatu yang tidak mungkin, karena Nabi Yunus melakukan itu, dia menyadari kekeliruannya, segera bertasbih, bertahlil,
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seandainya dia bukan golongan orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah, tidaklah ia dikeluarkan dari perut ikan itu. Maka ulama mengatakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dapat Bapak Ibu gunakan itu sebagai doa, sebagai senjata ketika kita sedang berada di dalam kegentingan, kegelapan hati, kesulitan yang menghadang kita, yang meliputi kita, maka cobalah berzikir, memperbanyak kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Pada tanggal 3 Zulhijjah ternyata disebutkan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang menginginkan seorang putra yang namanya Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria saat itu mengatakan inni wahanal 'azmu washta'ala ar-ra'syu syaiba. Bagaimana aku ini sudah sangat tua, rambutku beruban. Kalau disebutkan usianya sudah 110 tahun, istrinya pun sudah akhirah. Akhirah itu kalau bahasa kita itu menopause. Bagaimana istri yang menopause, suami yang sudah sepuh ini, itu sudah berubah, sudah lemah ini, bisa akan punya anak? Maka kata Allah, lah itulah kalau Allah kehendaki, tidak ada yang aneh. Maka lahirlah namanya Nabi Yahya. Gitu, Bapak Ibu. Itu di tanggal 3 Zulhijjah. Lalu tanggal 4 Zulhijjah, ya, terjadi apa pada tanggal 4 Zulhijjah itu? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam di suatu kota Bethlehem, Baitul Lahm gitu kan. Dalam keadaan sehat meski sempat menggegerkan kaumnya, pasalnya ia terhindar karena ia terlahir dari seorang perempuan yang masih perawan. Nah, itu ya. Al-Adra namanya Maryam Al-Adra. Al-Adra itu sifat, sebutan. Maksudnya apa tuh? Yang masih gadis. Oke. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada tanggal 5 Dzulhijjah? Pada tanggal 5 Dzulhijjah Nabi Musa dilahirkan di desa Uksur, Mesir. Pada saat Nabiullah Musa alaihissalam dilahirkan, bangsa Israel dalam tekanan hebat di bawah tekanan Fir'aun, tertindas di bawah Fir'aun. Paling masa genting. Bahkan di tahun di mana Nabi Musa alaihissalam lahir itu, Fir'aun sedang murka kepada Bani Israel sehingga siapa saja anak laki yang lahir di tahun itu dibunuhnya. Termasuk sesungguhnya Musa. Tetapi kemudian atas petunjuk dari Allah, ilham dari Allah, ibundanya, ya, yang namanya Yekebez itu meletakkan Nabi Musa itu di kotak, gitu, dialirkan di sungai. Maka pernah saya baca, Bapak Ibu yang muliakan, Musa itu konon artinya terambil dari dua kata, mu sama sa, gitu ya. Mu itu kalau bahasa Arab maun, air, sa itu kotak. Jadi apa tuh? Kotak yang dialirkan di air, sungai, di sungai itu Musa. Seperti itu, ada kabar seperti itu. Beliau kemudian diasuh oleh keluarga Fir'aun, namanya Asia. Nah, Bapak yang muliakan, saya mendapati informasi tentang Asia itu ada dua. Ada yang mengatakan Asia itu istrinya. Tapi ada yang mengatakan Asia itu putrinya Fir'aun yang beriman. Tidak kenal Asia itu istri Fir'aun. Kan gitu ya. Saya lebih setuju kepada yang mengatakan istri. Karena di dalam surah At-Tahrim di ayat terakhir itu dikatakan segini. Wa mabnata Fir'aun. Gitu ya. Bukan. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa najjini minal qaumidz zalimin. Kalau menyebut kata ini, maka Asia ini adalah istri Fir'aun. Karena disebut di dalam Al-Qur'an wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Jadi Asia istrinya Fir'aun. Meskipun ada yang mengatakan dia adalah imro'ah. Imro'ah itu wanita sih. Wanita itu ya anak perempuan juga imro'ah. Gitu ya. Tapi sebagian besar mengatakan istrinya Fir'aun. Baik. Lalu, nah kita sedikit ini Bapak ini. Nah, Nabi Musa itu bagaimana lahirnya di Mesir.
gelarnya beliau itu Nabi, Rasul, Kalimullah. Alaihissalam juga didoainya. Pendahulunya sebelumnya Nabi Syuaib dan Nabi Musa itu memperistri salah satu putri Nabi Syuaib. Ya, penggantinya setelah itu Nabi Harun. Nabi Harun itu adiknya. Ada lagi muridnya namanya Yusa bin Nun. Konon Nabi yang tidak masuk dalam 25 Nabi namanya Yusa bin Nun ini, Bapak Ibu yang muliakan, adalah tokoh yang menemani Nabi Musa waktu mencari ilmu terhadap seorang yang alim yang namanya kita kenal namanya Khidir, Nabi Khidir. Nah itu yang menemaninya itu tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut sebagai gulam, sebagai seorang remaja, yaitu konon namanya adalah Yusa bin Nun yang sesungguhnya adalah Nabi. Nah itu namanya Yusa bin Nun. Oke. Ayahnya siapa? Ayahnya Musa ini Imran. Ya. Ibu angkatnya Asia tadi tuh, Asia istrinya Firaun. Ibundanya yang asli namanya Yochebed. Yochebed itu namanya, nama ibundanya Nabi Musa begitu. Yochebed yang kemudian ketika dialirkan kotak itu, lalu Nabi Musa alaihissalam menangis ingin mencari ibu susu, ibu yang menyusuinya, tidak ada yang mau. Akhirnya dibuatlah apa namanya sayembara siapa yang bisa menyusui. Ternyata Allah pertemukan dalam Al-Quran begitu, Allah pertemukan ibundanya dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka didekatkannya itu yang tadinya diasuh yang lain ternyata diasuh oleh ibunya. Tapi Fir'aun nggak tahu kalau itu ibunya. Lalu kerabatnya Harun, ya saudara laki-laki, Miriam, saudara perempuannya, ya. Bukan Maryam tapi Miriam. Baik, kita lanjutkan. Tanggal 6 Dzulhijjah Allah membuka pintu kebaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut apa sesungguhnya pintu kebaikan itu, karena sesungguhnya pintu kebaikan pada Rasul itu banyak sekali. Yang ketujuh, pintu-pintu neraka ditutup dan dikunci dan baru akan dibuka setelah hari ke-10 daripada Dzulhijjah. Kedelapan, kita skip aja Bapak Ibu. Kedelapan, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ketika bangunan Ka'bah telah terjadi, ya, Nabi Ibrahim merenung apakah ia lakukan dapat pahala atau tidak. Ketika merenung berpikir itu konon samanya disebutnya tarwiyah, berpikir, merenung. Itu satu sisi. Sisi yang lain mengatakan bahwa tarwiyah itu artinya mimpi yang didapat oleh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Begitu. Nah, berpikir itu, dapat mimpi itu makna tarbiyah, ya. Dan tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu 9 Dzulhijjah itu namanya Arafah, gitu ya. Nabi Ibrahim yakin betul bahwa mimpinya di malam ke-9 itu benar-benar dari Allah dan bukan dari setan. Nah, tahu itu Arafah. Arafah, tahu. Hari ini disebut Yaum Arafah karena Nabi Ibrahim tahu bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mimpi dari jin atau setan. Lalu kemudian tanggal 10 Dzulhijjah dilaksanakanlah penyembelihan itu, tetapi kemudian disebut oleh Allah dalam surat As-Saffat, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Ya, inna hadza lahul balul mubin. Nah, di ujung wa fadainahu bidzibhin azim. Kami, kata Allah, penebusnya Ismail itu dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Sejak saat itulah diperkenankan dalam rangka pendekatan diri kepada Allah dengan cara mengorbankan manusia. Sejak saat itu, pendekatan diri kepada Allah dilakukan dengan menyembelih hewan kurban. Telah terjadi sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam di berbagai suku di dunia saat itu. Ada suku Aztec, ada suku di Babilonia yang cara pendekatan diri kepada Tuhan mereka dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan nyawa orang, entah gadis, entah anak yang masih kecil ingusan. Tanda mereka dekatan diri kepada Tuhan dewa mereka, caranya ada yang dibuang dari bukit, ada yang dibuang ke laut, ada yang disalib dan sebagainya. Nah, Ibrahim dan Ismail menjadi penanda sejak saat itu dalam syariat Allah Subhanahu wa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh lagi orang mengorbankan nyawa orang. Itu. Kalau mau mengorbankan, pakailah hewan kurban.
Sampailah kita pada amalan-amalan apa agar kita meraih berkah di bulan Dzulhijjah ini. Dimulai dengan perintah wa dzakirhum biayamillah, ingat-ingat dengan hari-hari yang dimuliakan Allah itu. Kata Allah kepada Nabi Musa khususnya dan kepada kita pada umumnya, karena di Al-Quran sesungguhnya petunjuk bagi semua manusia. Apa yang dimaksud dengan 10 hari? Karena yang disebut di dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr, itu ada kata-kata walayalin ashr, 10 malam. Ya, 10 malam itu. Apa 10 malam itu? Maka ulama mengatakan, ada mengatakan 10 malam itu di terakhir bulan Ramadan, 21 sampai dengan akhir. Ada yang mengatakan 10 malam itu di bulan Muharram, dan mayoritas ulama mengatakan 10 malam itu yang dimaksud adalah 10 hari dan malamnya di bulan Zulhijjah. Ya, seperti ini kita nih. Ini adalah kita memasuki malam kedua daripada Dzulhijjah jika ru'yah hilalnya terjadi di hari Sabtu kemarin tanggal 1. Bapak muliakan, Dzulhijjah adalah bulan mulia. Betul. Dalam Al-Quran surat At-Taubah 36 disebut salah satunya adalah Arba'atun Hurum, satu di antara 4 bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram itu maksudnya apa? Imam Ar-Razi pengarang kitab Mafatihul Ghaib ya, tuh berkomentar yang dimaksud dengan bulan mulia itu adalah apabila seseorang melakukan maksiat di bulan-bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, maka mendapatkan siksaan yang lebih berat. Jika melakukan ketaatan saat bulan haram, maka akan mendapatkan banyak pahala. Sebaliknya, seperti dalam surah Al-Hurum, gitu ya. Mengapa dimuliakan? Imam Ibnu Hajar rahimahumullah beliau mengatakan, kenapa bulan Dzulhijjah itu dimuliakan? Karena semua ibadah yang diperintahkan kepada kita kaum muslimin itu terkumpul semua ada di bulan Dzulhijjah ini. Maksud saya seperti ini Bapak Ibu. Perintah sholat, setiap hari kita melakukan sholat. Oke. Puasa di bulan Ramadan. Iya. Sedekah, zakat di hari-hari lain. Iya. Tetapi di bulan Dzulhijjah maka semuanya berkumpul. Bahkan ada yang tidak dilakukan di bulan lain, hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kita sholat di bulan Dzulhijjah, iya 5 waktu tetap. Puasanya dianjurkan. Ya. Sedekah, haji hanya adanya di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan lain. Itulah mengapa disebut ini dimuliakan. Karena semua pengumpulan daripada macam-macam ibadah itu ada di bulan Dzulhijjah. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka Bapak muliakan, amalan apa yang mesti kita lakukan yang sesungguhnya Bapak Ibu sudah melakukannya insya Allah. Pertama adalah berpuasa. Puasanya Bapak muliakan dianjurkan mulai kemarin tanggal 1. Kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu dia anjurannya. Kalau tidak, nggak apa-apa kalau tidak. Kan ini sunnah namanya. Tapi kalau bisa, maka luar biasa. Kalau kemarin enggak, ya mulai besok nggak apa-apa. Kalau besok enggak, mulai lusa. Kalaupun tidak semuanya, jangan tinggalkan 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9. Kalau juga nggak bisa 2 hari, minimal 1 hari di tanggal 9. Nanti kita lihat apa nih faidahnya berpuasa di tanggal 9, 8 atau tanggal 9. Ini hadisnya tadi, karena keutamaan melebihi daripada orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu, ini dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan para fuqaha al-fiqih menjadikan hadis ini, hadis tadi itu, yang mengatakan tidak ada amalan yang lebih baik dilainkan di bulan Dzulhijjah tadi, dari disunahkannya berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dikarenakan kelaziman dalam melaksanakan puasa sebagai satu amalan. Itu tuh kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, menghidupkan malam-malamnya, qiyamul lail, muhasabah di malam hari. Ini dianjurkan dilakukan di paling tidak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, apa amalan yang ketiga? Zikir dan doa. Zikirnya secara khusus Rasulullah menyebut fa'akthiru, ada kalimat di bagian akhir daripada
hadisnya. Fa'aksiru fihinna fit tahlili wa takbir wa tahmid. Maka dalam konteks ini Bapak muliakan, takbir itu di bulan Dzulhijjah ada dua macam. Ada takbir mutlak, ada takbir khas. Kalau takbir mutlak yang umum, maka dimulai dari tanggal 1 sudah bertakbir. Takbir, tahlil, tahmid. Seperti orang takbiran itu, cuma tanpa yang panjangnya itu. Cuma kalimatnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti itu. Itu dimulai dari tanggal 1. Boleh. Setiap kali kita habis sholat, baca itu tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi jangan pakai corong ya. Pakai speaker orang dikira udah lebaran nanti kan. Ya, individu aja. Individu. Nah, nanti kalau pas maghrib di tanggal 10, itu namanya takbir yang khas berkaitan dengan Idul Adha. Nah, itu yang bilang kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bertawasila la ilaha illa anta la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah dan seterusnya. Itu yang biasanya lengkap yang kita baca di malam Idul Adha sampai dengan tanggal 13 di bulan Zulhijjah. Tapi kalau dari tanggal 1, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya dianjurkan secara individu, begitu, untuk membacakan itu. Paling tidak setelah sholat, Bapak Ibu muliakan. Nah, gitu tuh. Ini hadisnya gini. Ma min ayyamin a'dham indallahi wa la uhibbu ilaihi wa la ahabba ilaihil amal fihinna min hadil ayyam fakthiru fihinna tahlil wa takbir wa tahmid. Tidak ada hari-hari yang melebihi dicintai oleh Allah di hari-hari ini, 10 hari ini nih. Maka perbanyaklah olehmu, kata Rasul, 10 hari itu takbir, tahmid, tahlil. Baik. Kita lanjutkan. Beramal soleh dianjurkan. Apa? Ya, baca Quran, menolong orang, mengkaji, belajar. Apapun amal soleh dianjurkan di hari-hari ini. Selanjutnya, puasa tarwiyah. Tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Nah, ini kata hadis riwayat ya Imam Al-Qarafi katakan bahwa wa fil jawahir yustahabu siyam tasu'a wa yawm tarwiyah wa qad warada shaum tarwiyah fa siyamus sanah wa yawmul ashurul hurum wa sya'ban wa 20 min dzulhijjah wa qad ruwiya anna siyama kulli yawmin minha ya'dulu sanah. Jadi kalau ini menurut Imam Al-Qarafi ya dalam kitab Ad-Dakhirah lil Qarafi menyebut bahwasanya fadilah daripada puasa yang dilakukan di tanggal 8 Zulhijjah tadi itu sama seperti orang berpuasa sunnah selama 1 tahun kalau berpuasa di tanggal 8. Seperti itu. Bagaimana kalau di tanggal 9? Namanya puasa Arafah. Tanggal 9. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, An Nabi Qatadah qala suila Rasulullah SAW an shaumi yaumi Arafah qala. Ini kata Rasul di riwayat Imam Muslim, yukaffiru sanal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah di tanggal 9 itu faidahnya Bapak Ibu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Dan semoga di dalam hadis lain, semoga berharap juga dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Tuh di puasa Arafah. Timbul pertanyaan Bapak muliakan, sekarang ini kan besok kelihatannya akan berubah, akan berbeda nih. Kalau di Saudi insya Allah karena lebarannya tanggal 10-nya itu di hari Ahad, praktis puasa Arafahnya hari Sabtu. Tanggal 9-nya hari Sabtu. Kalau kita di Indonesia, karena dalam kalendernya puasanya lebarannya itu di hari Senin, praktis puasa Arafahnya di tanggal 9-nya, berarti dari Ahad. Lalu pertanyaannya, itu bagaimana hukumnya puasanya Ustaz? Puasa saya ini puasa Arafah di tanggal berapa berarti? Maka ada 2 pendapat Bapak Ibu muliakan. Pertama, pendapat pertamanya mengatakan puasa Arafah itu ya berkaitan dengan aktivitas orang wukuf di Arafah. Jadi kalau orang-orang jemaah haji sedang wukuf di Arafah, orang-orang luar jemaah haji ya berpuasa mengikuti tanggal wukufnya orang yang ada di Mekah. Itu pertama, pendapat itu. Jadi besok ada yang mungkin
lebarannya bisa ngikut di Indonesia, tapi puasa Arafahnya ngikut Saudi hari Sabtu, kan gitu ya. Gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, ini pendapat kedua mengatakan, tidak ada hubungannya ya antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Bapak Ibu nih, saya ulangi lagi nih. Pendapat kedua mengatakan tidak ada hubungannya antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Seperti itu. Karena Arafah yang dimaksud dengan tanggal 9 tadi, maknanya bukan wukuf di Arafah. Tapi maknanya adalah tadi itu peristiwa Nabi Ibrahim tahu, Arafah tahu tadi itu bahwa penyembelihan, bahwa apa namanya mimpi itu di tanggal itu tuh. Jadi kapan tanggalnya? 1 hari sebelum Idul Adha. Jadi Idul Adhanya di hari Senin, ya berarti 1 harinya di tanggal 9-nya di hari Ahad. Maka nama lain daripada apa namanya puasa Arafah itu saum Tasu'a, tanggal 9. Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, bagaimana kalau yang mengatakan tadi bukan berkaitan dengan wukuf di Arafah? Bapak Ibu melihatkan dalam sejarah ternyata pernah terjadi karena ada wabah besar di dunia ini, maka pernah ada musim haji nggak ada pelaksanaan ibadah haji. Ditiadakan oleh pemerintah Saudi karena wabah dunia itu. Tahun 70 atau berapa. Pernah terjadi. Sekali dua kali nanti sejarah ada waktu saya lupa kapan itu. Nah, kalaulah ibadah puasa Arafah itu berkaitan dengan orang wukuf di Arafah, padahal hari itu tidak ada orang berwukuf di Arafah karena memang tidak ada haji, apakah pertanyaannya, apakah puasanya nggak ada? Karena nggak ada orang wukuf. Tidak demikian. Kenapa? Karena pendapat kedua mengatakan puasa Arafah tidak secara langsung berhubungan dengan orang wukuf di Arafah. Seperti itu. Tapi puasa Arafah adalah puasa 1 hari sebelum terjadinya, sebelum peristiwa atau sebelum daripada perayaan Idul Adha. Dan itu di mana terjadi Idul Adhanya? Sehari sebelumnya, itu namanya Yaum Arafah, hari ke-9. Kalau gitu Bapak Ibu mau pilih yang mana silahkan. Mau pilih yang katanya harus sesuai dengan wukuf, ya tadi pendapatnya seperti itu. Jementakan harus berkesesuaian dengan wukuf di Arafah. Sementara kedua yang mengatakan tidak ada secara langsung hubungannya antara puasa Arafah dengan orang wukuf yang di Arafah. Tidak ada. Tapi hari Arafah adalah dikaitkan dengan peristiwa Nabi Ibrahim, yakni tahu peristiwa penyembelihan itu dari Allah di hari ke-9, di mana tanggalan itu ada di daerah masing-masing. Jadi itulah pendapatnya. Bagaimana pendapat atau sikap Bapak Ibu, silakan ambil yang mantap di dalam hati. Itu. Tetapi tidak perlu kita menyalahkan orang lain, mengklaim kita yang benar. Karena apa? Karena dua-dua pendapat itu ada di kalangan para ulama. Sedikit lagi Bapak Ibu. Oke, memperbanyak sedekah. Oke, apalagi ibadah haji bagi orang yang sedang berangkat. Lalu ini berkurban. Berkurban. Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Tidak ada amalan yang lebih disukai oleh Allah di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik selain daripada menyembelih hewan kurban. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, kalau ada kesempatan, ada rezeki dari Allah SWT, meskipun nilainya adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah, tetapi itu merupakan bagian daripada apa? Kesyukuran kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah dalam satu hadis ada nada mengancam. Yang hadisnya kita hafal, man kana lahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki kelebihan rezeki tapi tidak mau berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat musola kami. Jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Kalimat itu yang kemudian diambil oleh Abu Hanifah, ya, rahimahullah, berdasarkan juga ayat Quran, fasholli li rabbika wanhar. Maka Abu Hanifah mengatakan, kalau begitu ibadah kurban itu hukumnya, kata Abu Hanifah, wajib. Wajib ain. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki mengatakan berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Seperti itu Bapak Ibu muliakan. Nah, meskipun sunnah tentu dianjurkan kita nih berkurban. Boleh
Berkurban seperti yang sering kita dengar, itu berkurban satu kambing untuk keluarga, satu keluarga. Tapi caranya bagaimana? Mari kita lihat. Nih bertaubat, ya. Kita skip dulu nih amal-amalannya. Takbiran tadi sudah, waktu takbirannya sudah tadi. Oke, kita kembali kepada kurban tadi. Jadi Bapak Ibu muliakan, ulama berpendapat tentang bagaimana kurban itu untuk siapa, untuk berapa orang. Maka Nabi hadisnya dari Ibnu Jabir mengatakan, beliau di hari Hudaybiyah, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Kami bersama Rasul berkurban di hari Hudaybiyah, yaitu dengan apa katanya? Anil budnati, al budnatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Apa katanya? Kata Jabir, kami berkurban bersama Rasul, yaitu unta itu untuk 7 orang dan sapi itu untuk 7 orang. Di dalam hadis itu tidak menyatakan tentang kambing. Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih kurban, beliau mengatakan, Allahumma taqabbal hada min Muhammad wa ali Muhammad wa an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengkombinasikan antara hadis tadi yang menyatakan ya Allah terimalah ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pendapat ulama yang mengatakan, ini seluruh ulama yang mengatakan bahwa kambing itu apa yang muliakan itu untuk perjiwa. Bagaimana dengan yang mengatakan kambing untuk satu keluarga? Imam Al-Qarafi, Imam An-Nawawi, golongan Asy-Syafi'iyah, bahkan juga ulama yang lain mengatakan begini caranya. Yang dimaksud dengan kambing untuk keluarga itu, Bapak Ibu muliakan, adalah bahwa kambing itu sebenarnya atas nama satu orang. Tapi orang yang berkurban, yashtariku ahlahu fit tawab. Yashtariku ahlahu fi tawab fil ajr. Maksudnya apa? Orang yang berkurban itu, seandainya saya berkurban satu kambing, maka ketika hewan kurbannya disembelih, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah ini kurbanku dan berikanlah pula pahalanya untuk istriku, anakku, ayahku, ibuku. Maka satu keluarga itu insya Allah mendapat semua pahala. Tapi kambingnya atas nama satu orang. Niat dan doanya untuk sekeluarga itu semuanya insya Allah kata para ulama dapat pahalanya semuanya. Tuh caranya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan satu kambing untuk keluarga itu boleh satu keluarga. Tapi sesungguhnya nama kambingnya untuk satu orang. Tetapi si pekurban meniatkan di dalam doanya, meniatkan di dalam penyembelihannya, membacakan di dalam doanya agar Allah hadirkan pahalanya. Selain untuk dirinya, dia sebutkan untuk istrinya, kalau dia istri untuk suaminya, anaknya dan sebagainya. Maka insya Allah satu kurban kambing ini akan pahalanya sama diberikan kepada yang disebutkan tadi dalam satu keluarga. Tuh Bapak Ibu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu yakin yang mengatakan satu kambing untuk langsung atas nama satu keluarga, ya monggo. Tapi kalau Imam Al-Qarafi, Imam An-Nawawi dari golongan Syafi'iyah mengatakan caranya seperti itu. Al-ishtiraku fit thawab, al-ishtiraku fil ajr. Kenapa? Hanya bolehnya yaitu mendoakan, berdoa, berharap pada Allah agar pahalanya diberikan kepada anggota keluarganya. Itu berbeda dengan sapi. Kalau sapi dan kambing serta sapi, kerbau dan unta memang boleh untuk 7 orang. Seperti itu. Sekali lagi ini adalah fikih. Kalau fikih memang kadang-kadang berbeda, tetapi kami menyampaikan barangkali yang menurut kami ini bentuk kehati-hatian kita terhadap berkurban ini. Demikian, Bapak melihatkan nanti doa ini tidak kami bacakan, nanti kita bacakan di akhir doanya, dan ini nanti ada di dalam PowerPoint materi yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya insya Allah dalam yang akan di-share nanti. Demikian kajian kita tentang amalan-amalan di bulan Dzulhijjah yang semoga membawa berkah bagi kita semuanya. Untuk sementara kami cukupkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak atas paparan yang telah disampaikan. Lengkap sekali ya Bapak Ibu sekalian. Kita dengan bahasan tadi kita sudah
mendapatkan masukan bagaimana asal muasal bulan Zulhijjah, bagaimana kejadian-kejadian sejarah di zaman Nabi dan para sahabat di bulan Zulhijjah, dan terakhir amalan-amalan yang baik, yang mulia yang dikerjakan di bulan Zulhijjah dan pahala-pahalanya ya. Yang diantaranya puasa, zikir, dan qiyamul lail, berkorban bagi yang berkorban, berhaji maksud saya berhaji, dan juga berkorban dan sedekah serta amal-amal lainnya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak sekali lagi Ustadz untuk ilmunya. Bapak Ibu sekalian, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan dengan topik ini yang ingin ditanyakan. Silakan menuliskannya di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada chat dari Ibu Haja Febri ini Ustadz. Apa mungkin kita coba untuk jawab dulu atau ada informasi-informasi yang mungkin ingin disampaikan Ustadz? Terima kasih Bunda Kinan. Sebentar Iya. sebelum nanti jawab ruang chat kita, Bapak Ibu kan ada dua informasi. Pertama, Yashwa seperti tahun-tahun sebelumnya mengadakan kurban, kita menerima amanah kurban yang disampaikan oleh Bapak Ibu dan kita kirim ke daerah yang membutuhkan. Silahkan jika ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyalurkan hewan kurbannya kepada Yashwa, nanti Yashwa akan menyalurkan kepada yang membutuhkan. Sementara ini hewan kurban kita kirim ada 2 tempat, ke Cirebon dan ke Baduy, ke Lebak Baduy ya, untuk saudara kita para mualaf di daerah Lebak Banten, daerah Baduy. Silakan, ini ada kalau kambing ini ada nilainya 4 juta, 3 juta setengah, 3,3, 3 juta. Silakan. Kalau untuk nanti sapi maka iurannya atau patungannya adalah 3,5 juta. Seperti itu, silakan yang ingin berminat menyampaikan kurbannya kepada kami, insya Allah kami sampaikan kepada yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu muliakan, kami mengajak Bapak Ibu semuanya seperti biasa ya, Bapak Ibu semuanya seperti biasa, Yashfa untuk ke-6 kalinya sekarang, insya Allah akan mengadakan kegiatan yang insya Allah memberi kesan, pengalaman, dan juga keakraban silaturahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Tabarak atau surah Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur." Allah yang telah menundukkan bumi untuk kalian, maka bepergianlah kalian dan makanlah di atasnya dan kepadanya kembali. Maka kita akan mengadakan nih dengan semangat itu wisata tadabur ilmi yang ke-6. Tapi silakan nanti di bulan Juli tanggal 30 sampai tanggal 2 Agustus seperti itu kita akan seperti biasa khas daripada wisata tadabur ilmi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengikuti program-program wisata dengan berbagai kelompok, tapi kalau dengan Yashfa insya Allah memberi kesan yang yang baik insya Allah. Karena saya minta juga nanti Pak Haji Kocok, karena Pak Haji Kocok dulu yang ikut ya kegiatan ini tadabur ilmi 1, 2 kalau nggak salah beberapa kali itu Pak Haji Kocok pernah ikut. Nanti boleh sedikit memberikan testimoninya Pak Haji Kocok ya, sampaikan. Untuk yang Pak, ya untuk yang kali ini kita akan mengambil lokasi tujuan Gunung Kidul dan Yogyakarta. Dan kita sudah survei tempatnya ini di Pantai Selili di pagi hari jam 3 malam, insya Allah kita akan bersama-sama qiyamul lail di sana ya, dengan hiburan ombak, dengan kita muhasabah dan qiyamul lail di sini di Pantai Selili ini. Kita juga akan ada wisata snorkeling di Pantai Selili ini. Itu tengah di laut, kita akan bisa menikmati indahnya ciptaan Allah di Pantai Selili ini melalui kegiatan snorkelingnya insya Allah. Lalu kita juga akan khatmil Quran. Selain insya Allah khatmil Quran di bus seperti biasa selama perjalanan, kita juga akan berkhatmil Quran di puncak bukit di Manglung Cafe. Insya Allah ada Manglung Cafe, kita akan khatmil Quran di sana sambil melihat sunset
ya, sunset ya, di tenggelamnya matahari kita akan berkumpul, berzikir, berdoa, dan kemudian kita akan menghatamkan Al-Quran di sana. Lalu ada hal juga yang menarik, kita juga akan mendapatkan pengalaman, keilmuan dari saudara kita, para amanah pengurus Masjid Jogokarian, karena kita akan mendapatkan ilmu bagaimana memanage manajemen masjid. Insya Allah kita akan ada coaching klinik tentang manajemen masjid dengan pengurus daripada Masjid Jogokarian. Dan kali ini tempat yang akan kita akan menginap pertama di pantai, gitu ya. Wah, pengalaman baru, mudah-mudahan ini Bapak Ibu, kita akan glamping kata orang bilang, gitu ya, glamping di pantai Selili. Lalu kita akan menginap juga di Hotel Santika Gunung Kidul. Kita juga akan insya Allah menginap di Wisma Masjid Jogokarian, sambil kita akan mulai di sana, sambil kita akan mendapatkan ilmu di sana. Selain itu, tentu saja khasnya adalah kita akan berkulineran di wilayah sekitar Jogja, Gunung Kidul, Cirebon, dan Tegal, insya Allah. Terus nanti ada kesempatan mungkin di Malioboro dan sebagainya, itu bagian daripada wisatanya. Tapi yang penting bahwa wisata ini bernilai, ada ibadahnya, ada ilmunya, ada silaturahimnya. Kita minta Pak Haji Koco mungkin 5 menit. Silakan Pak Haji Koco bisa menyampaikan testimoni pengalaman dahulu. Pak Haji Koco pernah ngikut beberapa kali dulu. Monggo Pak Haji Koco. Insya Allah, terima kasih Ustaz. Jadi saya hari itu ikut yang ke arah Jogja, ke Jawa, yang pertama. Kemudian yang kedua yang ke Lampung, ke Pulau Pawang. Jadi yang ke Jogja hari itu malam pertama, sepanjang perjalanan juga seperti dibilang tadi, ada khataman Quran di atas bus. Kemudian malamnya nginap di Jogokarian. Di Jogokarian, kemudian paginya mendengar pengalaman dari manajemen Jogokarian. Kemudian berikutnya lagi menginap di Gunung Kidul, dan malamnya kita di Pantai Baron ya, Pak Haji? ya Ustadz. Di Pantai Baron, ya. Ya, jadi malamnya kita jam 2 itu sudah diajak ke Pantai Baron. Kita sholat di pinggir pantai. Kemudian pagi subuh, setelah itu kita kalau nggak salah ke ini ya, ke Gua Pindul ya? tempat wisata. Iya. Gua Ya, Pindul ya. Benar. di Breksi ya. Oh, tebing Breksi. Oh iya tuh. Ya, di Breksi. Kemudian apa besoknya gitu ya kita pindul ke Gua Pindul. Jadi pokoknya asik deh. Jadi kita tadabbur alam sekaligus tadabbur ilmi. Jadi kita dapat pemandangan-pemandangan yang bagus. Kemudian Khusyuk beribadah. zikir sepanjang jalan juga dibimbing Ustadz. Jadi kita tidak merasa capek sepanjang perjalanan sampai pulang lagi ke Jakarta, itu tidak merasa capek. Yang ke Pulau Pahawang malah kita tadabbur ilmi di atas kapal. Kapal ya. Ya, di atas Feri, perahu ya. penyeberangan itu Iya. kita khataman, kemudian nginep di hotel di Lampung, kemudian paginya langsung ke Pahawang. Di sana ada snorkeling juga, melihat sarang ikan Nemo. Nah, begitu kembali lagi kita khataman lagi di atas kapal, pulangnya baru sampai Jakarta. Dan alhamdulillah karena sepanjang jalan kita selalu dzikir, diseling tausiah oleh Pak Ustadz, jadi rasanya selama di dalam bis itu pulangnya tidak capek, dan alhamdulillah tidak ada yang
jatuh sakit. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Makasih Pak Haji Koco. Ya. Subhanallah ya. Iya itu Bapak Ibu. Jadi beliau Pak Haji Koco pernah mengikuti beberapa kegiatan kami di Tadabur Ilmi, Wisata Tadabur Ilmi yang kita singkat WITMI ya. WITMI beberapa kali. Dan ya beliau karena udzur jadi beliau mendoakan aja kita untuk kegiatan yang berikutnya ya insya Allah. Nah yang sekarang ini Bapak Ibu ya kan ini apa namanya karena Subhanallah ini kan Sabtu yang lalu kita buka ternyata tadi informasinya dari admin kita nih sehari ini masih ada tersisa 3 seat lagi Bapak Ibu. 3 seat lagi. Jadi yang berminat silahkan cepat-cepatan tinggal 3 lagi seatnya tersedia untuk Bapak Ibu. Untuk yang berminat silahkan daftarkan dulu nggak apa-apa. Nanti ada booking seatnya biayanya memang yang sekarang ini 2,6 juta. Karena itu all in insya Allah semuanya sudah tercover di sana. Jadi mendaftar dahulu, nanti insya Allah booking seatnya bisa dibayar paling lambat tanggal 15 Juni, gitu ya. Dan meskipun apa namanya Bapak Ibu muliakan apa namanya berdonasi, apa namanya mengeluarkan biaya tadi, ingat bahwa donasi yang Bapak Ibu sampaikan itu di dalamnya ada infak. Pertama nanti akan kita infak untuk di tempat-tempat seperti di Masjid Jogakaryan, kita ambilkan dari sana, juga nanti berinfak untuk pesantren Yashfa. Jadi beribadah, dapat ilmu, senang-senang, dapat sedekahnya, dapat pahala sedekahnya insya Allah. Jadi dapat insya Allah udah lengkap. Untuk itu ini kami menyampaikan barangkali di antara Bapak Ibu ada yang berminat, masih ada 3 seat lagi, 3 kursi lagi. Silakan sampaikan ke Bunda Kinan, telepon Bunda Kinan nanti supaya bisa segera di apa namanya? Di booking ya, langsung dicatatkan. Untuk setelah itu nanti kita akan buka waiting list, tapi kita utamakan yang mendaftarnya dengan segera. Saya kira itu, Naginan untuk kegiatan info kegiatan Yashfa. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya. Bapak Ibu sekalian silakan kalau memang nanti ada yang berminat, jangan tunggu lama-lama, silakan daftar dulu. Insya Allah nanti kami bantu. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita lihat pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Bunda Haja Febri. Saya mungkin intisarinya aja ya Pak. Ini kalau dibilang haji sudah mulai tanggal 2 Syawal sampai 13 Zulhijjah, tapi kenapa bulan Syawal tidak termasuk disebut bulan-bulan yang haram atau bulan-bulan yang dimuliakan? Yang dimuliakan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, hanya itu. Kenapa bulan Syawal tidak termasuk dalam itu, Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, makasih Bunda Febri atas pertanyaannya. Berkaitan dengan ibadah, Bapak Ibu kan kita di dalam bahasa syariah kita namanya ada ta'abudi. Ta'abudi itu artinya sesuatu itu semuanya diatur oleh syariat, oleh Allah dalam hal ini Al-Quran, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyampaikan seperti itu, maka sikap kita adalah sami'na wa ta'na. Yang dimaksud dengan Ashhurul Haji itu, Ashhurul Haji itu, bahwa orang sudah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji sejak tanggal 2 Syawal. Gitu. Dahulu orang tua kita karena perjalanannya jauh gitu, jauh itu bisa 6 bulan ya Bapak Ibu, 2 bulan perjalanan dari tempat ke Saudi pakai kapal laut ya, 2 bulan itu sampai di sana nanti 2 bulan, pulang 2 bulan, maka perjalanan haji itu bisa mencapai waktu 6 bulan. Nah, semenjak perjalanan pertama itu dari apa namanya dari start dari tempat awalnya itu dimulai biasanya dari bulan Syawal. Tetapi Al-Qur'an menyebut Ashhurul Hurum itu 4 bulan. Karena arba'atun ya, arba'atul hurum. 4 bulan. Nah, 4 bulan itu disebut oleh Nabi. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Nah, karena Nabi sudah menentukan itu, maka itulah yang kita pegangin sebagai patokan bahwa bulan-bulan yang dimaksud bulan-bulan haram itu. Kalau ada yang mengatakan kenapa disebut Arba'atul Hurum itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Bapak Ibu kan Dzulhijjahnya diapit oleh Dzulqa'dah, oleh Muharram.
Maka di Arab itu kan hobinya orang tua waktu itu perang. Hal-hal kecil saja perang. Maka untuk memastikan orang tadi bisa berhaji dengan baik, pergi ke tanah suci dengan baik untuk wilayah di sekitar Mekah, maka mereka memiliki kesepakatan 1 bulan sebelum Dzulhijjah, 1 bulan setelah Dzulhijjah itu masa tenang, tidak ada pertikaian, tidak ada pembegalan, tidak ada perbuatan kezaliman terhadap orang-orang yang akan melakukan perjalanan menuju ke tanah suci Mekah. Jadi itu kaitannya kenapa Hasyurul Hurum tadi itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa Syawal tidak? Ya, itu tadi karena ta'budi kata Nabi itulah bulan-bulan haram tadi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dapat terjawab ya Bunda Hajah Febri. Ada satu lagi nih Ustadz dari Bunda Putih Mutia-Liva. Ustadz, bagaimana dengan jamaah yang tidak ke Musdalifah untuk mabit? Karena jamaah sekarang berlebih. Apakah seperti itu sah hajinya, Ustadz? Yang nggak Baik. ke Musdalifah. Apa namanya bermalam di Musdalifah itu namanya murur ya, lewat. Bermalam di Musdalifah itu yang penting sudah lewat tengah malam dia langsung bisa melewati, maka disebutnya murur, melewati. Menginap itu ya sebagai jamaah yang nginap, dalam arti nginap itu Mabit, ya. tidur-tiduran di situ sampai tengah malam, begitu tengah malam lewat dia jalan. Bagaimana? Setahu saya rukun haji itu ada 5. Dan Musdalifah, menginap di Musdalifah itu tidak termasuk rukun, tapi dia wajib haji. Ya kalau ditinggalkan tidak batal hajinya, tetapi dia terkena dam. Kena dam. Jadi kalau yang wajib itu adalah ikhram, bukan wajib ya, rukun itu ikhram, begitu. Terus kemudian wukuf di Arafah, gitu ya, wukuf di Arafah. Terus kemudian tawaf namanya tawaf ifadah, begitu. Terus sa'i, terus tahallul. Itulah apa namanya yang disebut dengan rukun haji. Sedangkan bermalam di Musdalifah itu kaitannya bukan rukun haji tapi wajib haji. Dan jika seseorang itu tidak melakukan itu, setahu saya tidak termasuk yang batal hajinya, tetapi dia terkena dam, terkena pembayaran denda, yaitu denda dam tadi itu, denda apa namanya, denda nusuk namanya, atau damun nusuk tadi. Begitu Bun. Jadi karena apalagi kredit seperti itu, maka kalau dia seperti orang misalnya ini apa namanya itu tawaf namanya tawaf wada. Tawaf wada itu kalau nggak dilakukan maka nggak masalah, nggak batal hajinya. Tawaf wada ya, bukan tawaf ifadah. Kalau ifadah itu rukun. Kalau tawaf wada nggak dilakukan, nggak membatalkan haji, tapi dia terkena dam. Begitu. Tapi tawaf ifadah itu rukun. Kalau tidak, dia batal hajinya. Wallahu a'lam. Begitu, Bunda Gina. Iya, baik Ustadz ya. Begitu ya Bunda Titi ya, semoga dapat diterima. Masih ada satu lagi ini Ustadz dari Bunda Siti Mariyati. Hubungannya dengan saum aja ya. Dengan saum yang kaitannya dengan kalau misalkan kita sedang ayyamul bid, lalu berbarengan waktunya dengan hari tasyrik yang tidak boleh berpuasa. Bagaimana ini Ustadz kira-kira? Tanggal-tanggal yang kira-kira pada saat ayyamul bid jatuh pada hari tasyrik. Jadi hari-hari yang diharamkan tanggal 10, 11, 12, 13 itu hukumnya mutlak haram orang berpuasa apapun. Gitu ya. Karena dilarang, tidak diharamkan. Bagaimana kalau hari Ayyamul Bid? Ya berarti Ayyamul Bidnya tidak masuk ke tanggal 13. Nanti tanggal 14, tanggal 15. Tidak boleh berpuasa di hari-hari yang diharamkan. Seperti itu. Ya, jadi diganti. Jadi Bapak Ibu memuliakan, ini supaya kita tahu, orang mengetahuinya itu Ayyamul Bid aja. Padahal ada dalam fikih itu Ayyamus Sud.
Ayamul Sud. Itu Nah, Bapak bagus. Ibu tahunya apa Ayamul Bid. Ayamul Bid itu 13, 14, 15. Kalau Ayamul Sud itu tanggal awal-awal bulan belum purnama. 3 hari di awal-awal bulan belum purnama itu namanya Ayamul Sud. Tidak disebutkan tanggalnya. Pokoknya 10 hari yang pertama itu, 3 hari yang itu namanya Ayamul Sud. Tahu 10 hari terakhir di setiap bulan Zulhijjahnya, setiap bulan Muharram apa namanya, bulan Hijriahnya, maka itu juga boleh. Sebab apa Bapak kan? Hadis Nabi yang disampaikan oleh Abu Hurairah tidak menyatakan Ayamul Bid secara khusus. Kata Abu Hurairah mengatakan, "Ausani habibi bithalatin." Kekasihku Nabi Muhammad SAW menyarankan kepadaku, mewasiatiku 3 perkara yang aku tidak tinggalkan sampai masa akhir hidayatku. Yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Nggak ngomong Ayamul Bid, pokoknya 3 hari setiap bulan. Jadi 3 hari setiap bulan itu boleh Ayamul Bid, 13, 14, 15. Atau di hari-hari awal, boleh di hari terakhir, boleh. Atau dicatat hari pertama, di 10 pertama, hari kedua, di 10 kedua, di hari ketiga, di 10 ketiga. Boleh juga. Ada juga yang mengatakan 3 hari itu Senin, Kamis, keempat. Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Kamis minggu keempat. Yang penting 3 hari. Gitu. Tapi tentang Ayamul Bid memang ada hadisnya khusus tentang Ayamul Bid. Tetapi kalau hadis 3 harinya Abu Hurairah tidak menyebutkan Ayamul Bid. Itu bebas. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Gitu. Nah, kalau di hari-hari bertepatan dengan apa namanya hari yang diharamkan, maka kita tetap tidak boleh untuk Puas. berpuasa. Gitu Bun ya. Iya, makasih Ustaz. Jadi puasanya 3 hari itu kita niatnya puasa 3 hari di bulan, setiap bulannya gitu aja ya niatnya ya Ustaz ya. Betul. Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rasanya cukup dulu ya Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaannya karena waktunya sudah mau larut ini. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita dengarkan tadi paparan dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan sehingga menambah wawasan kita juga untuk keilmuan tentang Zulhijjah ini. Baik Ustadz, untuk keberkahan pertemuan kita, oh ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti materi yang disampaikan oleh guru kita akan saya share di grup yang biasa, grup Tadabbur Quran dan grup Mata Hati. Jadi Bapak Ibu mungkin yang belum masuk ke dalam grup Mata Hati, boleh silakan info ke saya, nanti insya Allah saya masukkan untuk mendapatkan informasi-informasi dari kajian online Yasfa, kajian-kajian pembelajaran dan juga kajian-kajian rutin yang biasa kita laksanakan. Saya sudah mengirimkan nomornya, silakan Bapak Ibu catat. Ya, baik untuk materinya akan saya share. Insya Allah untuk keberkahan pertemuan kita mungkin Ustaz kita lengkapi dengan tutup dengan doa. Baik, Tafadhol, mudah-mudahan Ustaz. Ibu makan. Sebelum kita doa, Yashfa mengundang Bapak Ibu untuk hadir pada pekan depan malam Ahad pekan depan kita akan bersama-sama di waktu yang sama seperti ini untuk bersama-sama berdoa di tanggal itu akan dipimpin oleh guru kita Dr. Kiai Haj Ahmad Anwar LC. Beliau akan memimpin doa untuk kita dari tanah suci. Beliau sedang berwukuf di Arafah. Jadi ini mudah-mudahan doanya kita yaminkan karena doa orang-orang yang berada di Arafah adalah insya Allah mustajab. Jadi ada kesempatan untuk kita bersama mengaminkan apa yang beliau doakan di hari Sabtu malam Ahad depan insya Allah jam 8 malam atau setengah 8 malam nanti kita lihat kesiapan beliau di sana dan beliau dari sana dari jam setengah 4 sore dan itu masih dalam keadaan wukuf di Arafah. Jadi sekali lagi kami mengundang Bapak semuanya saja boleh diajak teman keluarga semuanya kita aminkan semoga mudah-mudahan doa yang kita aminkan dari beliau guru kita termasuk di antara doa-doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa yang nanti akan Bapak Ibu terima nih di layar yang seperti saya bacakan ini. Ini doa yang dianjurkan diantaranya dibacakan di hari-hari itu apa namanya Dzulhijjah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ya maulana wa ya sami'ad du'a wa ya dzal jadi wal karam. Allahumma rabbas samawati wal ard wa rabbal arsyil azim. Allahumma inna nas'aluka thabat 'alal haqq
والقوة على الرشد ونسألك أسباب رحمتك وأسرار مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكتب لنا النجاح في الأمور والثبات على الخير وافتح لنا أبواب عافيتك أبواب توفيقك بسم الله خير الأسماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله نبدأ وننهى وأسبحنا ونتوكل على الله ربنا لا نشرك به أحد الله أكبر الله أكبر إنا نسألك خير ما أتيتنا وخير ما أفعلتنا وخير ما أبطنتنا وخير ما أظهرتنا والدرجات العليا من الجنة يا كريم الإحسان اللهم يا ذا الرحمة الواسعة يا مطلع على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر نسألك من فضلك الواسع أن تنسينا وتفرج عنا فأنت تدبير كل شيء فامنحنا يا ما يسر أعيننا واجعلنا غنيين عن سؤال أحد سواك فإنك كريم رحيم مجيب الدعوات يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sekali lagi terima kasih banyak untuk paparannya hari ini. Semoga semoga mendapatkan keberkahan ilmu untuk guru kita dan juga diberikan kesehatan selalu dan diberikan kemudahan dalam berdakwah. Juga kepada Bapak Ibu sekalian saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Insyaallah keberkahan senantiasa diberikan kepada kita semua. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon maaf atas nama manajemen apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan acara kita ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan kajian bimbingan kanan yang akan datang. Akhir kata, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.